Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun langkah itu akan dilakukan Jokowi di pengadilan. Jadi memang independen, tidak harus dokumen ya, tapi formular. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua. Nanti akan saya. Maksudnya boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Andi Azwan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Nggak, itu saya jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, ini kan nggak masuk. Ini a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nggak, kenapa? Sumbernya Andi Azwan. Saya juga. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Very basic question. gini nih, saya dapat dari beliau untuk jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkap basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan nih dekat gitu, tapi begitu level tuh kok beda seperti itu. Saya Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, di sini kita masih membahas tentang kasusnya mantan Presiden ke-7 RI kita, yaitu Bapak Joko Widodo, di mana sampai saat ini kasusnya dalam ijazah masih terus diperbincangkan di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, dari cuplikan video yang barusan kita tonton, ada berbagai macam pendapat dan tanggapan netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun teman-teman, sebelumnya jika ada juga pendapat dari teman-teman semua, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat, mari kita berpikir dengan sopan dan santun tentang isu politik yang sedang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Nah baik teman-teman, kita awali dari komentar Hamid yang mengatakan, jika hakim tidak mau menghukum seberat-beratnya, maka Allah yang akan menghukum hakim sangat berat. Ikhwanopo mengatakan, adili Jokowi dan penjarakan, hapus pensiunnya 30 juta sebulan, utang negara yang dibuat suruh dia pribadi yang bayar utang. Mas Rupi mengatakan, kepalsuan hasil kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Keculasan, penipuan, kelicikan, penyuapan, dan kami doakan jika pengadilan di dunia ini tidak adil, tunggu nanti pengadilan yang maha adil di akhirat dan akan ditanya oleh para malaikat secara bertahun-tahun dan endingnya masuk neraka yang amat menyala-nyala. Rohmat mengatakan, terus suarakan kebenaran. Karino mengatakan, Allah maha adil dan tidak mungkin membohongi umatnya. JSTS mengatakan, dihukum mati, menipu rakyat seluruh Indonesia dimiskinkan, dan hartanya dikuras sampai habis. Husnul Khotimah mengatakan, kalau pengadilan gak bisa ngadili, tunggu Allah yang bisa mengadili. Hati-hati Allah bisa murka. Kong Hafandi mengatakan, tegakkan hukum dengan benar dan baik. Marjuki mengatakan, bosan dengarkan kebohongan itu. Wiwi Yulianti mengatakan, orang yang gak punya malu, senyum-senyum kayak enggak punya salah. Dasar pengkhianat bangsa yang meresahkan rakyat. Perlu diadili yang seadil-adilnya dan korup terbesar. Teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini disampaikan oleh Undang Supriyatna yang mengatakan, bertahannya kebohongan Jokowi akan membuat gerakan amuk massa. Broto Seno mengatakan, semoga itu semua meski sudah akhir zaman tidak Arab, kezoliman bersama amin walaupun bangsa keteteran, semoga masih ada sisa kejujuran. Daripada mengerasa hati semakin meredup pandangan, diangan salam tetap sejahtera ini bangsa, amin. Ya baik teman-teman, kita lanjut lagi. Oni Julianto mengatakan, selagi sistem hukumnya masih lemah, kejadian seperti ini terus akan berlanjut dan berlarut-larut, tiada kepastian. Nisa mengatakan, hukum mati utusan dari neraka. Teman-teman, Alex Abdurrahim mengatakan, itulah namanya penjahat akan tetap jadi penjahat terus demi mempertahankan kebohongannya. Nenggali kebohongan baru lagi. Agus Pijat mengatakan, DPR dan semua pejabat di Indonesia pintar, rekayasa juga pintar ngapusi. Bukan pintar dalam mengelola negara, maling semua. Sukodiah mengatakan, semoga Bapak Jokowi tetap sabar dan sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Agus Pramono mengatakan, semua ahli hukum sudah menunggu keputusan yang objektif. Muksin Tegowanugrob mengatakan, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Allah, semoga Engkau terus memberikan penerangan kepada bangsa ini, semoga Indonesia selamat dari kezoliman. Rudi mengatakan, usut setuntas-tuntasnya.
Era Bule mengatakan jika benar palsu, kudu diproses hukum selama menjabat 10 tahun, jadi penguasa tidak sah dong. Khairul mengatakan, harusnya bukan hanya Jokodo yang dijemput paksa, tapi para termul juga harus ikut bertanggung jawab karena sudah berusaha melindungi penjahat bangsa. Pak Le mengatakan, bersatulah rakyat Indonesia, jangan diam dibohongi 10 tahun. Mawardi Lang Negara mengatakan, beri ruang yang nyaman bagi Pak Jokowi untuk hadir menghormati sidang pengadilan. Endi Odang mengatakan, aduh kasihan, pasti ini hukuman mati. Widodo Gawik mengatakan, koruptor wajib hukuman mati, bikin resah gelisah rakyat. Amelia Tio mengatakan, coba mata si Aswan suruh lihat sampelnya tuh fakultas. Samaris mengatakan, ya Pak Jokowi ditunggu seluruh rakyat Indonesia sudah lama. Indar mengatakan, benar sekali Bapak. Mariono aja mengatakan, sekali orang berbohong seterusnya akan berbohong. Endang Juanda mengatakan, Orde Baru organisasi terlarang gak bisa nyalon pejabat termasuk sekolah. Haji Rosid mengatakan, sudah jelas itu palsu, kok kenapa penegak hukum masih diam saja? Hukum gantung aja, siapapun yang sama, bohong dan palsu, harus dihukum seberat-beratnya biar kapok. Kokom Komariah mengatakan, harus mati, hukum mati, sepakat rakyat semua, bravo, hukum mati. Mamai Rukmana mengatakan, semakin lambat menyelesaikan masalah, semakin berat dan berakumulasi dan melebar kemana-mana. Ini salah satu indikator keresahan. Agus Pijat mengatakan, kalau terbukti palsu digebuk aja atau dinepalkan setuju. Yahleu mengatakan, S harus bertanggung jawab atas kemunculan ijazah yang menghebohkan Indonesia. Widodo Gawi kembali mengatakan, para korup wajib hukuman mati, setuju teman-teman. Immanuel Santoso mengatakan, apakah hakim juga akan membohongi masyarakat dengan mengatakan ijazah Jokowi asli? Mustahil hakim tidak buta. Muhyiddin mengatakan, dunia ini panggung sandiwara luar biasa. Erik Cinangsi mengatakan, hukum mati dan semua hartanya ambil, miskinkan harus hukum mati. Orok mengatakan, makanya cepat adilin biar cepat dipenjara. Sunarno mengatakan, nah apa yang terjadi sekarang sudah mulai azabnya kelihatan. Dari dulu saya bilang setiap saat azab bakang datang adili. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Syamsul, memalukan negara RI dan 280 juta rakyat Indonesia ingin jadi pejabat pakai ijazah palsu, akhirnya RI rusak, amburadul, kekayaan negara habis bukan untuk rakyat. Utang negara nggak karu-karuan, anak cucu menanggung utang yang diciptakan. Layak dihukum mati para pejabat yang mengkhianati rakyat. Indonesia harus revolusi total untuk menata hidup yang lebih nyaman. Teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Terima kasih.